Bergizi siang, makan siang bergizi hari ini ditentukan dari Bapak Ibu dan Bapak-Bapak yang ada di bawah sana. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Demi menunjang program makan siang bergizi di Kota Jayapura, pemerintah setempat melakukan penguatan pangan lokal terhadap 14 kampung yang ada di Kota Jayapura. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura menggelar sosialisasi ketahanan pangan untuk 14 kampung dalam rangka pelaksanaan program makan siang bergizi, Jumat, 24 Januari 2025. Sosialisasi yang dibuka oleh penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait, bertujuan agar pemerintah kampung sudah harus mulai merencanakan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut, sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Desa. Selain itu, sosialisasi ini juga akan memperkuat kemitraan pelaku ekonomi di kampung dengan lembaga teknis terkait dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Penjabat Wali Kota Christian Sohilait mengatakan, semua kampung punya potensi untuk ketahanan pangan. Untuk itu dikatakan, potensi-potensi tersebut harus dikembangkan, sehingga pemerintah kampunglah yang akan mendukung anak-anak dalam program makan siang bergizi. Uang yang kita kasih dari pemerintah kota, dia kembali lagi sebenarnya mereka bisa dapat uang. Kalau tanam ubi baik, ada ubi. Kalau tanam bayam baik, ada bayam. Kalau tanam piara ikan baik, ada ikan yang bisa jual dan itu bisa membantu makanan bergizi, makan siang bergizi ini, begitu. Nah, semua kampung punya potensi. Saya dalam pengarahan saya tadi, silakan potensi-potensi dikembangkan. Lalu kita sendiri mendukung, kita punya anak-anak yang akan laksanakan kegiatan makanan bergizi supaya makanan kita tidak bisa ambil dari tempat-tempat lain, begitu. Ini potensi kan banyak, semua bisa jadi uang, semua. Hari ini kita ada sosialisasi. Kita berharap kalau hari ini kita sosialisasi, lalu kita bisa susun mereka punya anggaran kampung dengan baik, kita akan lihat dalam praktik beberapa waktu ke depan. Pasti kampung-kampung akan berlomba-lomba untuk mulai menanam, mulai membuat ketahanan pangan di mereka punya kampung masing-masing. Saya pikir itu. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanay menyebutkan, Kementerian Desa sudah menyusun panduan penggunaan 20% dari alokasi dana desa untuk ketahanan pangan. Untuk itu dikatakan, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan ada pemahaman dari aparatur kampung, badan usaha milik kampung dan badan musyawarah kampung serta pelaku ekonomi, bahwa ada peluang pasar yang tersedia. Oleh sebab itu, kata dia, membangun ketahanan pangan lewat dana 20% tersebut, bisa memberi dampak kepada pertumbuhan ekonomi. Makan bergizi gratis program pemerintah, di mana kemudian oleh Kementerian Desa menyusun suatu panduan penggunaan dana 20% dari alokasi dana desa. Kita harapkan bahwa membangun ketahanan pangan lewat 20% itu bisa kemudian memberi dampak kepada pertumbuhan ekonomi karena konsumennya sudah disediakan pemerintah, yaitu anak-anak sekolah kita. Ada dua peluang yang didapatkan dari BUMDes atau pemerintah kampung, yaitu bahwa pangsa pasarnya program makanan bergizi dan juga kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat luas di pasar umum. Nah, untuk pasar umum konteksnya kita masih istilahnya cari untung. Bisa dapat nasib baik ya kita dapat keuntungan, kalau tidak dan itu pasti hitung biaya produksi dan keuntungan biasanya nasib-nasiban. Tetapi untuk program makan bergizi itu pasti. Oleh sebab itu harapan kami pemerintah kampung bersama kelembagaan yang ada, BUMDes, Bamuskam, mari bangun ekonomi lewat peluang pasar yang disiapkan. Manfaatnya tentunya pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan pangan di kampung itu akan terjamin. Tim Liputan Redaksi Papua News, dari Kota Jayapura.